Oke. Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak perkenalkan dulu nama Bapak Heri Purwanto, nomor induk mahasiswa PPG Bapak yaitu 92034111259, dan di hari ini tanggal 30 November 2020 di hari Senin Bapak bisa bertemu dengan kalian untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang insya Allah Bapak akan lakukan supaya kalian juga bisa memahami apa yang akan Bapak sampaikan. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu di pembelajaran jarak jauh, dan berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh ini memang di masa pandemi ini wajib kita lakukan. Yang pasti kalian sehat semua ya. Sehat semua. Oke, alhamdulillah kalau kalian sehat semuanya. Yang pasti kalian tetap harus jaga kesehatan kalian di masa pandemi ini. Kalian harus rajin-rajin, yaitu mencuci tangan kalian, terus menjaga jarak di antara kalian, dan jangan lupa kalau kalian keluar rumah kalian tetap harus menggunakan masker supaya kalian terbebas dari virus COVID-19, karena kita tidak pernah tahu virus COVID ini kapan akan penularannya seperti apa dan kapan akan hilang dari muka bumi kita ini, supaya kita bisa bertatap muka secara langsung. Anak-anak semuanya, alhamdulillah kalau kalian sudah sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, silakan salah satu untuk memimpin doa. Silakan Pepi pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran daring hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Febi. Yang pasti kita mengawali pembelajaran ini dengan berdoa. Mudah-mudahan kalian juga bisa mendapatkan ilmu dan barokah yang luar biasa, supaya kalian semuanya nanti bisa menerima pembelajaran dari Bapak dengan istilahnya dengan mudah dan dilancarkan. Setelah Bapak buka, yang pasti kalian harus absen dulu supaya kalian nanti bisa terlihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Silakan kalian melakukan absen di chat di Google Meet yang ada di pojok. Silakan Bapak tunggu kalian melakukan absensi. Oke, Nanda, Lucy, terus semuanya absen dulu di chat Google Meet. Oke, alhamdulillah semuanya sudah absen di Google Meet, dan yang pasti Bapak menyarankan kepada kalian semuanya belajar mencari ilmu itu adalah penting bagi kalian, supaya nanti kalian bisa mempunyai bekal setelah kalian lulus. Karena kalian sekarang sudah kelas 3, galilah pengalaman, carilah keterampilan supaya kalian bisa bersaing di nanti di kehidupan kalian setelah kalian lulus dari SMK Ma'arif N1 Purbalingga. Jadi kalian semuanya sekarang harus lebih semangat ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang harus kalian lakukan, supaya kalian nanti lulus juga mempunyai jiwa semangat, pantang menyerah untuk mengejar cita-cita kalian, supaya kalian menjadi anak-anak yang sukses dan anak-anak yang berhasil di melalui cita-cita kalian. Anak-anak semuanya, jadi Bapak nanti akan memberikan sedikit materi berkaitan dengan administrasi dalam bisnis retail.
Jadi di dalam materi ini nanti ini berguna bagi kalian karena jujur sekarang bisnis retail itu sangat berkembang pesat bagi kalian semuanya. Tahu dulu sebelum kita masuk, Bapak pengen gali kalian dulu. Apa sih yang kalian tahu tentang bisnis retail? Ada yang bisa jawab? Apa yang kalian tahu tentang bisnis retail? Ya, Widya. Apa itu bisnis retail? Usaha eceran seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Oke, jadi usaha retail adalah usaha yang bergerak di bidang makanan, minuman, dan lain sebagainya yang menjual secara eceran atau satuan ya. Berkaitan dengan usaha retail ini kan banyak banget di Indonesia ini, apalagi di dunia ya. Kita berbicara di kita saja. Yang kalian tahu usaha retail modern ini di kita apa saja? Supermarket. Salah satu contoh supermarketnya Indomaret. Indomaret itu minimarket, ya boleh karena itu juga usaha retail modern. Selain Indomaret, Alfamart, terus Alfamart. Kalau kaitan dengan minimarket, Indomaret, Alfa dan sebagainya. Kalau kaitan dengan supermarket, ada yang kemarin PKL-nya di Transmart? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada yang kemarin PKL-nya di mana PB Swalayan? Ada, Pak. Apa yang kamu lakukan kemarin di PB Swalayan? Seperti mendisplay Terus dan lain sebagainya. mendisplay dan lain sebagainya. Kalau yang PKL-nya di supermarket kayak Ida, di mana Ida ya? Waktu itu PKL-nya. Hipermat, Pak. Hipermat. Ida waktu itu dapat tugas di bagian apa dah? Di bagian bakery. Bakery. Buat roti, Pak. Bakery. Jadi di sana ngapain aja dah? Buat roti, bungkus roti, display roti, nimbang roti, dan sebagainya ya dah. Tapi luar biasa pengalaman di sana ya dah ya. Ada lagi yang di mana ada yang di PT Indomarko Prismatama. Di sini ada Tio Yuda Pratama. Mas Tio kemarin mengerjakan apa Mas Tio di PT Indomarko Prismatama? Kemarin suruh ngamanin berkas-berkas, Pak. Ngamanin berkas-berkas, berarti berkaitan dengan administrasi ya Mas Tio ya? Salah satu contoh berkasnya apa itu Mas Tio? Seperti berkas yang mau masuk itu, Pak. Mau masuk ke Indomaret. Itu kan nanti didata, nanti berkasnya dimasukin ke loker, Pak. Oke, terima kasih Mas Tio, tapi bermanfaat ya ilmu waktu PKL ya Mas Tio ya. Anak semuanya, jadi nanti berkaitan dengan administrasi bisnis retail. Jadi kalian ternyata sudah memahami apa itu bisnis retail. Jadi kalau sudah memahami apa itu bisnis retail, jadi kalian akan mudah istilahnya menerima materi Bapak. Nanti materi Bapak ini berkaitan dengan administrasinya. Jadi kalau berkaitan dengan administrasi nanti kalian akan tahu apa saja yang harus dilakukan di bisnis retail berkaitan dengan administrasi. Tapi tadi kan kita bahas masalah retail modern ya. Ada nggak retail tradisional menurut kalian? Ada, Pak. Apa contohnya? Apa contohnya? Warung ya. Jadi ternyata selain retail modern itu ada retail tradisional yang warung-warung itu sangat menjamur ya. Jadi itu yang luar biasa banyak. Bentar ya, Bapak lihat dulu tujuan pembelajarannya. Anak-anak semuanya, ini tujuan pembelajaran dari Bapak. Tujuan pembelajarannya untuk kalian adalah setelah menggali dan memahami materi yang telah diberikan, peserta didik dapat menerapkan sistem administrasi, unsur-unsur administrasi, manfaat administrasi, kegiatan-kegiatan administrasi, berkas-berkas administrasi bisnis retail dengan baik, dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif
berpikir kritis dan proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Itu tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, dari tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ini, harapan Bapak nanti setelah kalian mendapatkan materi dari Bapak, nanti kalian akan tujuan ini akan tercapai. Jadi nanti kalian akan Bapak ulas kembali pada saat terakhir materi, apakah materi ini sudah tersampaikan semua atau belum, yaitu berkaitan dengan unsur-unsur administrasi, berkaitan dengan kegiatan, berkas-berkas, semuanya sudah tercapai atau belum, nanti Bapak akan tanyakan kepada kalian. Supaya kalian lebih memahami berkaitan dengan materi administrasi dalam bisnis retail, Bapak akan tampilkan video pembelajarannya. Kenapa kok harus video pembelajaran yang Bapak tampilkan? Karena anak-anak sekarang itu kalau dikasih materi secara langsung itu kurang begitu menarik. Jadi kalian kan senangnya nonton video, nonton YouTube, nonton apa gitu ya. Ini makanya Bapak pengen kalian supaya kalian bisa tertarik melihat video pembelajaran yang dari Bapak. Jadi Bapak menggunakan video pembelajaran yang tadinya dari PowerPoint, itu Bapak jadikan video pembelajaran supaya kalian bisa memahami apa yang akan Bapak sampaikan. Jadi anak-anak semuanya sudah siap menerima materi dari Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita masuk ke pertemuan pertama berkaitan dengan materi menerapkan prosedur administrasi bisnis retail. Dalam materi prosedur administrasi ini, kita yang pertama harus memahami apa itu administrasi. Administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok berdasarkan pembagian tugas kerja dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, ada unsur-unsur administrasi yang harus dipahami oleh anak-anak semuanya. Ada 8 unsur. Yang pertama adalah unsur kepegawaian. Unsur kepegawaian ini berkaitan dengan mengatur dan mengurus ketenaga kerjaan. Yang kedua, unsur ketenaga keuangan adalah mengelola pembelanjaan. Yang ketiga, unsur pembekalan itu mengadakan dan memelihara barang. Yang keempat, unsur berorganisasian, menyusun kerangka organisasi. Yang kelima, unsur tata usaha, menghimpun, mengelola, mengirim, dan menyimpan data. Yang keenam, unsur perwakilan, menciptakan hubungan baik dengan masyarakat. Yang ketujuh, unsur manajemen, menggerakkan karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Yang kedelapan, unsur tata hubungan, menyampaikan warta atau berita dalam melakukan kerjasama. Setelah kita memahami unsur-unsur administrasi, baru kita akan memahami bagaimana caranya kita mendapatkan manfaat dari administrasi. Manfaat dari administrasi yang pertama adalah resiko kehilangan barang dapat diperkecil. Yang kedua, perusahaan dengan mudah komunikasi dengan konsumen maupun dengan supplier. Yang ketiga, dengan adanya laporan hasil pencatatan, mudah melakukan evaluasi. Yang keempat, memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen karena ada bukti transaksi. Itu adalah manfaat dari administrasi. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang harus diikuti dalam administrasi bisnis retail itu yang pertama adalah mengolah, yang kedua menggandakan, yang ketiga mengirim, yang keempat menaruh, yang kelima menghimpun, dan yang terakhir adalah mencatat. Jadi ini kegiatan yang harus kita ikuti di dalam kegiatan administrasi. Selanjutnya, berkas-berkas administrasi bisnis retail ada 2, yaitu berkas pembelian dan berkas penjualan. Berkas pembelian itu 1, surat pesanan. Yang kedua, kartu persediaan. Yang ketiga, bukti permintaan dari gudang. Itu untuk berkas pembelian. Untuk berkas penjualan itu yang pertama adalah kwitansi. Yang kedua, nota debit dan nota kredit. Yang ketiga, faktur atau invoice. Yang keempat adalah bilet atau giro, yang kelima rekening koran, dan yang terakhir adalah cek. Jadi kita harus memahami berkas-berkas administrasi yang ada 2, yaitu berkas pembelian dan berkas penjualan. Nah, anak-anak semuanya, setelah anak-anak memahami materi yang Bapak berikan,
Bapak akan memberikan tugas kelompok buat kalian, yaitu membuat resume tentang perbedaan dasar administrasi antara retail modern dan retail tradisional. Itu diambil dari sumber-sumber data, bisa diambil dari media cetak maupun elektronik yang relevan. Tulis hasilnya pada tabel berikut, yaitu hasil perbedaan prosedur administrasi baik dari administrasi retail modern maupun administrasi retail tradisional. Itu materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan anak-anak bisa memahami materinya. Selanjutnya adalah kerjakan tugas kelompok kalian. Bapak tunggu, nanti kita bahas bareng-bareng di forum diskusi. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti materi ini berkaitan dengan administrasi dalam bisnis retail. Kalau berkaitan dengan administrasi ini kayaknya ringan, tapi ternyata mengandung makna yang luar biasa. Jadi penting banget bagi kalian nanti setelah kalian lulus, misalkan kalian punya usaha, kalian wajib punya administrasi yang tertata dengan rapi, yang tertata dengan baik, dokumen-dokumennya tersimpan dengan baik, supaya kalian nanti dalam menjalankan kegiatan usaha itu dapat berjalan dengan baik. Jadi anak-anak semuanya, kalau setelah kalian lihat materi di video pembelajaran tadi, yang pertama berkaitan dengan administrasi, ada yang bisa menyampaikan pengertian administrasi sesuai dengan kalian? Silakan, ada yang bisa? Apa itu administrasi? Ada yang bisa jawab apa itu administrasi? Kegiatan dan pencatatan. Kegiatan apa, Elsa? Diulangi lagi. Kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis yang memiliki tujuan Oke, ya itu. Jadi administrasi yang pertama adalah kaitan dengan pencatatan. Nah, Bapak akan melihat dari sisi kalian. Kalian ada yang punya usahakah di sini? Di kelas 12 bisnis daring dan pemasaran 1, kalian punya usaha? Ada yang punya usaha? Boleh Bapak tahu? Nopi punya usaha, Nopi? Iya. Yang pasti kalau kalian punya usaha, misalkan kalian menjalankan usaha itu, kalian sudah melakukan apa yang harusnya kalian lakukan belum? Misalkan Nopi sudah mencatat semua pemasukan, pengeluaran, termasuk biaya operasional, itu sudah dimasukkan ke usaha Nopi belum ya? Iya Pak, gimana? Iya, Nopi kan punya usaha ini, misalkan kayak warung kecil ya, misalkan jualan es, jualan sosis dan sebagainya. Selama Nopi menjalankan usaha, itu melakukan pencatatan nggak Nopi? Iya Pak. Bapak coba kasih contohnya, pencatatan usaha yang Nopi jalanin seperti apa? Jadi seperti dari awal mula buka itu apa saja yang dibelanja itu dicatat semua, pengeluarannya seberapa buat modalnya. Terus setelah itu mulai melakukan penjualan dalam beberapa hari, uang yang kita kumpulkan dalam seharinya sekitar 10, 15, dan 20 itu dimasukkan ke dalam tabungan. Dan sisanya itu dikumpulin lagi buat belanja. Besoknya kalau mau belanja lagi dan dicatat lagi belanjanya apa aja, habisnya berapa, itu ditotal lagi. Oke, jadi ternyata administrasi ini penting banget ya Nopi ya. Menurut Nopi Iya, Pak. administrasi ini penting nggak? Penting Pak. Penting ya. Berarti benar apa yang bilang Pak Eri bahwa materi yang Bapak sampaikan ini dengan kehidupan kalian sehari-hari
Itu nyambung. Kenapa Bapak kasih katakan nyambung? Karena kalian wajib belajar berkaitan dengan administrasi, pencatatan, semuanya nanti kalian wajib itu menggunakan administrasi secara baik. Nanti ada dari kalian yang bisa memberikan contoh surat pesanan? Ada yang bisa memberikan contoh surat pesanan dari kalian? Silakan coba, supaya nanti teman-temannya juga tahu bahwa kalian juga sudah melakukan pembuatan surat pesanan, walaupun di sini kita jarak jauh melakukan daring, tapi kalian juga kan wajib dan bisa belajar. Pebi coba buat surat pesanan yang sudah kamu pelajari. Silakan Pebi. Oke, tampilkan ya Pebi ya. Oke. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah Pebi. Sudah, tinggal suratnya aja. Silakan dibuat, dijelaskan ya Pebi ya. Jadi buat surat itu pertamanya apa sampai terakhir ya Pebi ya. Silakan Pebi dimulai. Oke, jadi sebelum membuat surat itu selanjutnya yaitu hal ini adalah surat pesanan. Kemudian kepada yang terhormat PT Kepala Bagian Gudang, tanggal 1/2020 kemudian akan bayar secara tunai kabarkan. Demikian surat ini kami ucapkan di Ananda, Kepala Toko. Ya udah selesai Pak. Oke, terima kasih Pebi. Wajib dicantumkan di sana. Terus yang kedua berkaitan dengan nomor surat. Jadi nomor surat ini nanti kalian bisa dimulai dari 001 ataupun yang lain, nanti garis miring, nanti baru PSN atau pesanan, terus garis miring nama toko kalian, garis miring bulan pakai Romawi, terus tahun. Terus nanti di sebelah kanannya itu ada tanggal surat, terus bawahnya ada hal. Hal ini kan berkaitan dengan surat pesanan. Terus habis itu kalian mau kirim surat ke siapa? Misalkan kepada YTA PT kepala bagian gudang PT Mayora Group atau PT Unilever atau yang lain, silakan. Terus setelah itu baru kalian masuk ke intinya bahwa dengan hormat, dengan berkurangnya stok barang yang punya kalian, perusahaan kalian atau PT kalian atau toko kalian pengen memesan sesuatu barang, yaitu misalkan yang disebutkan di kolom tadi bahwa ada nomor, ada kode barang, ada nama barang, ada satuan, dan ada jumlah yang akan kalian pesan.
Setelah itu pemesanan kalian targetkan tanggal berapa harus datang, dan setelah barang datang pembayaran akan diselesaikan secara tunai pada saat barang itu datang. Nah, demikian surat itu, dan kalian sampaikan demikian, terima kasih. Baru nanti kalian di bawah kepala toko atau kalian hormat kami, nanti nama kalian dan kepala toko. Itu salah satu contoh surat pesanan yang sudah kalian pelajari dengan Bapak pada saat itu. Jadi kalian sudah bisa menerapkan, walaupun menggunakan aplikasi HP, ternyata kalian luar biasa. Kalian masih bisa menggunakan aplikasi MS Word itu menggunakan HP Android. Ini luar biasa. Teknologi kalian juga ternyata ya, anak-anak muda sekarang ini luar biasa. Bapak salut kepada kalian semuanya. Jadi kalian harus terus termotivasi. Jadi kalau di masa pandemi ini kalian tidak bisa sekolah, tidak bisa menggunakan peralatan, ternyata peralatan yang kalian punya yaitu handphone itu luar biasa gunanya, cukup banyak. Bisa menggunakan aplikasi MS Word, yaitu membuat surat, membuat makalah, membuat apa, itu bisa menggunakan MS Word dari HP kalian. Jadi itu contoh surat pesanan. Nah, itu dari siapa dulu? Lucy Puspita. Coba paparkan usaha retail kamu di depan Bapak. Silakan Lucy. Atau yang lain? Iya Pak. Ya Lucy ya. Coba sih paparkan kamu membuat usaha retail atau minimarket apa. Tolong paparkan ke Bapak supaya Bapak tahu. Bapak nanti bisa menganalisa apakah usaha kamu itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Silakan Lucy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Puspitasari dari Lupitamat. Lupitamat beralamat di Jalan Cianjur, Tanjung Semua, Purbolinggo, Lampung Timur. Saya ingin menjadikan Lupitamat sebagai fasilitator masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan yang diinginkan. Apalagi di era yang serba modern ini, masyarakat memiliki tuntutan lebih dalam berbelanja, dan pastinya memilih tempat berbelanja yang nyaman, mudah diakses dan terjangkau. Ada beberapa macam produk yang ditawarkan di Lupitamat. Di antaranya makanan ringan, minuman segar, dan produk non-food seperti pewangi, pembersih, dan perlengkapan mandi. Visi dari Lupitamat yaitu memberikan citra baik terhadap masyarakat sehingga Lupitamat dikenal masyarakat luas. Untuk mewujudkan visi tersebut ada beberapa misi, yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Lupitamat memberikan harga kompetitif, memberikan promo setiap bulannya, dan memberikan voucher min belanja 100.000 dan bisa ditukar dengan produk yang sudah ditentukan. Lupitamat juga menyediakan tempat untuk masyarakat berjualan di bagian area luar Lupitamat. Sekian pemaparan usaha saya dengan moto belanja cermat, harga hemat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa anak Bapak ini, ternyata kalian punya keterampilan yang luar biasa, komunikasi bagus dan sebagainya. Dan biasanya kalau membuka usaha retail itu kan ada administrasi namanya. Jadi supaya kalian nanti melakukan penataan produk secara bagus, jadi kalian kan harus membuat administrasi plano namanya ya, planogram ya, bener nggak? Kalian buat nggak? Kalian kan ini merencanakan usaha, kalian buat administrasi plano nggak? Buat coba siapa yang bisa mempresentasikan planogram supaya nanti saya pengen tahu toko kalian ini benar-benar toko yang apa istilahnya secara penataan bagus atau tidak. Jadi Bapak pengen tahu supaya kalian nanti bisa mengembangkan tokonya dan melakukan penataan secara baik. Nopi, silakan planogram, presentasikan planogram kamu. Iya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Yuliana. Di sini saya akan memaparkan mengenai planogram dari Nona Mart. Sebelum itu, apa sih pengertian planogram? Jadi, planogram ialah teknik visual yang berupa foto, gambar, diagram, bagan, dan lain sebagainya yang memberikan informasi secara terperinci dan mendetail mengenai penempatan produk yang didisplay oleh pengecer untuk produktivitas perusahaan. Jadi, itu pengertian dari planogram. Selanjutnya ada teknik-teknik. Nah, teknik yang saya gunakan yaitu secara vertikal, di mana produk disusun dari atas sampai ke bawah secara sistematis, mulai dari jenis, ukuran, harga, beserta bentuknya. Next, ada fitur-fitur. Nah, fitur yang saya gunakan itu ada dua macam. Yang pertama ada gondola double dan yang kedua ada gondola single. Bagian gondola double saya gunakan untuk mendisplay produk makanan dan minuman. Sedangkan gondola single saya gunakan untuk mendisplay produk pembersih, pewangi, dan perlengkapan mandi. Baiklah, langsung saja. Gondola double sisi kanan, shelving pertama saya gunakan untuk mendisplay produk Roma Malkis krim keju 120 gram harga jual Rp9.000. Shelving kedua ada Roma Malkis coklat 120 gram harga jual Rp9.000. Dengan jumlah per shelving masing-masing sebanyak 12 pieces, pendisplayan ke samping 6 dan ke belakang 2. Shelving ketiga ada Romasari gandum 115 gram harga jual Rp9.000. Shelving keempat ada Romaslay olai 240 gram harga jual Rp10.000. Sekian pemaparan planogram dari saya. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi luar biasa. Ternyata anak-anak Bapak ini memang benar-benar menguasai apa yang kalian buat. Tapi semua itu kalau tidak direncanakan dengan matang, tidak secara administrasi tidak bagus kalian, saya yakin kalian tidak bisa seperti ini. Kenapa? Karena pertama kalian bisa melakukan pemaparan usaha, kalian bisa melakukan pemaparan planogram, karena kalian semuanya bisa mengadministrasikan. Yang masih Bapak ingin tahu, kenapa? Karena kesenjangannya ini sangat luar biasa antara retail modern dengan retail tradisional. Adanya retail modern, contoh kayak Indomaret, Alfa dan sebagainya, itu menenggelamkan warung-warung di sekitar kalian. Warung-warung yang istilahnya mereka retail-retail tradisional yang mereka tidak bisa bertahan. Nah, ini yang harus kalian catat. Silakan nanti saya bagi 5 kelompok. Jadi nanti kalian boleh berdiskusi di kelompok kalian dan nanti hasilnya silakan boleh dikirim ke Bapak lewat WhatsApp atau Japri ke Bapak ya. Silakan kalian kerjakan tugas kelompoknya. Oke, tugas kelompok kalian ada yang sudah selesai. Di kelompok 2 silakan Lucy selaku ketua kelompok 2 untuk bisa menampilkan hasil dari diskusi kelompok kamu. Kepada Lucy dipersilakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Puspitasari dari kelompok 2. Hasil perbedaan prosedur administrasi. Yang pertama, administrasi retail modern. Yang pertama, menawarkan tempat yang cenderung luas. 2, menjual barang yang jenis dan macamnya beragam. 3, sistem pengelolaannya sudah kompleks. 4, harga yang dipatok sudah jelas, tak bisa ditawar. 5, sudah tersedia pilihan pembayaran seperti kredit dan debit card. Selanjutnya, administrasi retail tradisional. Yang pertama, menawarkan tempat yang tidak terlalu luas. Yang kedua, menjual barang yang tidak terlalu beragam jenisnya. 3, melibatkan sistem pengelolaan yang sangat sederhana. 4, masih dijumpai proses tawar-menawar. Dan yang terakhir, hanya menekankan pada pembayaran tunai. Sekian
Hasil dari kelompok 2 tentang perbedaan prosedur administrasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lucy. Silakan bergabung lagi di Meet, keluar dari presentasi. Kalau kalian sudah bisa memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bapak tadi, ini Bapak yang suka dengan kalian bahwa kalian selalu semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran karena kalian juga generasi-generasi penerus yang juga harus bisa kalian menggali ilmu sebanyak-banyaknya, menggali kemampuan kalian sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa punya kemampuan, kalian punya keterampilan dan kalian bisa bersaing di dunia kerja. Itu dari Bapak. Yang terakhir, ada yang bisa menyimpulkan hasil dari materi Bapak berkaitan dengan menerapkan administrasi bisnis retail? Silakan bagi kalian yang mau menyimpulkan, atau bagi kalian yang sudah memahami dan kalian bisa menyimpulkan materi dari Bapak persilakan. Silakan. Oke, jadi kesimpulannya yang jelas, dalam arti sempit, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis yang memiliki tujuan menyediakan keterangan. Administrasi dalam detail juga sangat penting untuk pengusaha melakukan evaluasi dari data-data yang ada dan membuat perusahaan bisa melakukan manajemen yang baik karena administrasinya baik dan rapi. Ya Pak, cukup. Oke, terima kasih Pepi. Jadi kesimpulannya sangat luar biasa. Yang terakhir inilah yang akan menjadikan acuan Bapak berkaitan dengan materi administrasi, yaitu apabila perusahaan itu menggunakan administrasi atau melakukan pencatatan, melakukan administrasi secara baik, perusahaan itu akan bisa mengevaluasi, perusahaan itu akan bisa mengembangkan diri, perusahaan itu akan bisa membuat usaha itu berkembang pesat, seperti contoh Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Itu bisa berkembang pesat karena apa? Mereka administrasinya bagus, jadi mereka bisa mengevaluasi hasil administrasi itu bisa tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Mereka bisa melakukan evaluasi. Kalau perusahaan itu bisa melakukan evaluasi, pasti perusahaan itu akan maju. Itu menurut Bapak. Dan jangan lupa kalian nanti untuk tes atau ujian ulangan harian kalian, Bapak akan melakukan ulangan harian itu menggunakan Google Form. Nanti Bapak akan coba, Bapak akan share linknya supaya kalian bisa istilahnya mengerjakan Google Form ini dengan baik. Terima kasih pada kalian, dan ingat bahwa ilmu ini penting. Galilah ilmu sebanyak-banyaknya, carilah keterampilan sebanyak-banyaknya untuk bekal kalian. Jadi sebelum Bapak akhiri, silakan Pebi untuk memimpin doa teman-temannya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberi kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, walaupun pembelajarannya jarak jauh dan tidak bisa tatap muka dengan langsung dengan kalian. Silakan Pebi. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Yang terakhir, Bapak ingatkan apabila kalian keluar rumah, apabila kalian bepergian, jangan lupa kalian menggunakan masker. Kenapa masker, Pak? Karena masker itu mengurangi penyebaran virus COVID-19. Kalau kita rajin-rajin menggunakan masker, insya Allah kita terbebas dari virus COVID-19. Patuhilah itu supaya kalian selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Terima kasih, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.